kita ya. Halo. Halo. Nampak antum itu? Nampak. Kalau hidup ini nampak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa kita melihat? Bisa Pak Prof. Bisa, Prof. Silakan. Mari kita mulai dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan kepada moderator untuk memimpin diskusi seminar ini sebagaimana biasanya. Silakan. Silakan Pak Eka, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi, Profesor Dr. Abdul Mukti MA, dan yang saya sayangi kawan-kawan sekalian program Doktor PEDI UIN Sumatera Utara. Hari ini saya selaku moderator kita akan membahas tentang makalahnya itu Saudara Jul memaparkan makalahnya. Pada Pak Julfahmi Hasibuan dipersilahkan. Terima kasih kepada Bang Anda Eka Isnaldi sebagai moderator. Sama-sama kita hormati, kita muliakan dosen penampu kita mata kuliah Tafsir Tarbawi, Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti MA, serta sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini makalah saya yang berjudul Wawasan Al-Qur'an tentang Kurikulum. Di pembahasan bab pertama, pendahuluan, manusia itu makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan baik. Manusia dianugerahi fitrah, akal, qalb dan nafs, menjadikan manusia punya kemampuan bisa aktualisasi potensi dirinya mencapai kesempurnaan menjadi khalifah di bumi. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang begitu menentukan sistem pendidikan. Kurikulum juga digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis pada berbagai tingkat pendidikan. A. Konsep kurikulum pendidikan Islam.
Pengertian kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan. Kemudian, menurut Muhammad Muzammil Al-Bashir, kurikulum itu adalah jami'u ma tuqarriruhu al-madrasah wa tarahu daruriyan lit-talami ba'da nagri an hajatihi wa qadratihi wa muyulihi wa aidan an al-wasti al-istima'i wal hayati wal istimaiyati allati tanjuruhu fil mustaqbal. Yang artinya bahwa kurikulum adalah kumpulan mata pelajaran yang harus disampaikan guru atau dipelajari oleh siswa. Kurikulum dalam pendidikan Islam dikenal dengan kata manhaj yang memiliki arti jalan yang terang yang dilalui oleh pendidik dan peserta didik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, serta sikap. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa kurikulum itu didasarkan kepada dua kecenderungan, yaitu kecenderungan agama dan tasawuf, yang dimana ilmu-ilmu agama itu di atas segalanya sebagai alat menyucikan diri dari pengaruh kehidupan di dunia. Kemudian kecenderungan pragmatis yang berarti ilmu memiliki manfaat bagi manusia baik di dunia dan akhirat. Maka dari itu kurikulum yang disusun harus berisi ilmu yang memberikan manfaat yang dapat dipahami dan disampaikan secara berurutan. Menurut Asy-Syaibani, ciri-ciri kurikulum pendidikan itu yang pertama, mementingkan tujuan agama dan akhlak dalam berbagai hal seperti tujuan dan kandungan, kaidah, alat, dan tekniknya. Yang kedua, memperluas perhatian dan kandungan hingga mencakup perhatian, pengembangan serta bimbingan terhadap segala aspek pribadi, pelajar dari segi intelektual, psikologi, sosial, dan spiritual. Yang ketiga, adanya keseimbangan antara kandungan kurikulum dan pengalaman serta kegiatan pengajaran, kemudian menekankan konsep menyeluruh dan keseimbangan pada kandungannya. Yang tiga, hanya terbatas pada ilmu-ilmu teoritis, baik yang bersifat akli maupun nakli, tetapi juga meliputi seni halus, aktivitas pendidikan jasmani, latihan militer, teknik pertukangan, bahasa asing, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, keterkaitan antara kurikulum pendidikan Islam dengan minat, kemampuan, keperluan, dan perbedaan individual antar siswa. Kemudian, komponen kurikulum pendidikan Islam. Jadi, komponen kurikulum itu ada 3. Yang pertama, tujuan, kemudian materi ajar atau metode pendidikan, kemudian yang terakhir, evaluasi hasil belajar. Selanjutnya, wawasan Al-Quran tentang kurikulum pendidikan Islam. Pendidikan Islam sebagai institusi sosial mempunyai peranan yang sangat strategis dalam rangka mensosialisasikan nilai-nilai ajaran Islam kepada pemeluknya. Pendidikan Islam dituntut agar mampu mensosialisasikan dan mengintegralisasikan nilai-nilai spiritual kepada masyarakat, sekaligus mampu mengakomodasi perkembangan masyarakat serta mampu memberikan jalan keluar dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia yang sesuai akan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Makna yang tersirat pada ayat-ayat pendidikan dalam Al-Quran dan memiliki karakteristik masing-masing, sehingga memberikan kesan bahwa setiap ayat pendidikan itu memiliki metode tersendiri. Dengan begitu, upaya untuk mencermati metode pendidikan dalam Al-Quran menjadi suatu keharusan agar ditemukan rumusan-rumusan metode pendidikan dalam Al-Quran yang dapat dijadikan rujukan atau dasar metode pendidikan dalam Islam. Contoh, kurikulum dalam Al-Quran dapat dilihat dari isi kandungan surat Luqman ayat 12.
Walaqad atayna Luqmana al-hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ayat 12 menguraikan tentang salah seorang yang bernama Luqman yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah, sambil menjelaskan beberapa butir hikmah yang pernah Luqman sampaikan kepada anaknya. Para ulama mengajukan aneka keterangan tentang makna hikmah. Antara lain bahwa hikmah berarti mengetahui yang paling utama dari segala sesuatu, baik pengetahuan maupun perbuatan. Ia adalah ilmu alam amaliyah dan amal ilmiah. Ia adalah ilmu yang didukung oleh amal dan amal yang tepat yang didukung oleh ilmu. Sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Apa tabiat dari hikmah itu? Sesungguhnya hikmah itu mengarahkan diri agar bersyukur kepada Allah, yaitu bersyukurlah kepada Allah, itulah hikmah dan pengarahan bijaksana. Hikmah ini merupakan kurikulum, digunakan atau diperhatikan akan menghalangi terjadinya mudarat atau kesulitan yang lebih besar dan atau mendatangkan kemaslahatan dan kemudahan yang lebih besar. Said Qutb menulis bahwa hikmah kandungan dan konsekuensinya adalah syukur kepada Allah. Ayat di atas menggunakan bentuk mudhari, kata kerja masa kini dan datang untuk menunjukkan kesyukuran. Yashkuru. Sedang ketika berbicara tentang kekufuran digunakan bentuk kata kerja masa lampau kafar. Sebaliknya, kata kerja masa lampau pada kekufuran ketiadaan bersyukur kafarah adalah untuk mengisyaratkan bahwa jika itu terjadi walau sekali maka Allah akan berpaling dan tidak menghiraukan. Kata ghaniyun, maha kaya, terambil dari akar kata yang terdiri dari go, nun, iya, yang bermakna berkisar pada dua hal, yaitu kecukupan, baik mengangkut harta maupun selainnya. Maka lahirlah kata ghaniyah, yaitu wanita yang tidak kawin dan merasa berkecukupan hidup di rumah orang tuanya atau merasa cukup hidup sendirian tanpa suami. Dan yang kedua adalah suara. Kata hamid, maha terpuji, terambil dari akar kata yang terdiri dari kata huruf ha, mim, dan da. Berbeda dengan kata syukur yang digunakan dalam konteks nikmat yang didapatkan saja. Menurut Muhammad W. Shihab, para ulama mengajukan berbagai makna hikmah, antara lain Al-Baihaqi menulis bahwa hikmah berarti mengetahui yang paling utama dari segala sesuatu, baik pengetahuan maupun perbuatan. Ia adalah ilmu amaliyah dan ilmu ilmiah. Ia adalah ilmu yang didukung oleh amal dan amal yang tepat didukung oleh ilmu. Adapun seorang guru harus bisa membimbing, mengajar, serta melatih peserta didik secara profesional sehingga dapat mengantarkan peserta didiknya kepada pencapaian tujuan pendidikan. Kemudian juga di sini tentang pentingnya kurikulum, di mana dalam kurikulum selalu ada perubahan dari tahun ke tahun karena menginginkan adanya perubahan-perubahan. Tercantum dalam Al-Quran surat Ar-Ra'du, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-sekali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Materi kurikulum di sini dalam pembelajaran sudah tercantum dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar yang tercantum dalam Permendiknas nomor 57, 58, 59 tahun 2014. Akan tetapi jika kita mau melihat dalam Al-Quran, hampir semua ilmu yang ada di dunia ini sudah tercantum di dalamnya. Di sini di makalah saya sudah saya cantumkan ayat Al-Quran tentang An-Najm, surat An-Najm ayat 32. Ilmu umum itu indera manusia, kekosongan tubuh dan atom. Al-Jasiyah ayat 3-5. Perkembangbiakan hewan, pergantian siang dan malam, turunnya rezeki, tanah gersang, angin. Kemudian Al-Anfal ayat 22, orang buta dan tuli. Al-Baqarah ayat 170, kaidah-kaidah atau aturan-aturan manusia. Fussilat ayat 37, Al-An'am ayat 74, Asy-Syu'ara ayat 71-81 tentang ketauhidan.
Kemudian Fussilat ayat 53, At-Tariq ayat 58 ayat 5 sampai 8, mengenal diri sendiri, anggota badan, jantung, ginjal, tulang rusuk dan lain-lain. Al-Mu'minun 12 sampai 14, terjadinya manusia. Al-Anbiya ayat 30, lautan, sungai, penguapan hujan. Al-A'raf ayat 71, Al-Hijr ayat 82 sampai 83, Shad ayat 18, An-Naba ayat 6 sampai 7, An-Nahl ayat 81, gunung-gunung dan rumah-rumah. Pada surat Luqman 17 tergambar metode atau cara kita mendidik anak. Wa idh qala Luqman li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Menurut Muhammad Qais Shihab, orang Arab mengenal dua orang bernama Luqman. Pertama Luqman ibn Had. Tokoh ini terkenal dengan karakter wibawa, kepemimpinan, ilmu, kepastian dan kepandaian. Dia seringkali dijadikan contoh dalam perumpamaan. Kedua, Luqman Hakim yang terkenal dengan kata-kata bijak, perumpamaan. Pada ayat ke-13, Muhammad Qais Shihab menjelaskan dalam kata yang iduhu terambil kata wa'adah, yaitu nasihat yang mengangkut tentang berbagai kebajikan dengan cara menyentuh hati yang mengandung peringatan dan ancaman. Ini saja penyampaian presentasi makalah saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebelum sesi tanya jawab kita masuk ke pemakalah pembanding dulu. Ya, pembanding. Kepada Bu Nanjerina sebagai pemakalah pembanding kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya sebagai pembanding makalah wawasan tentang kurikulum, wawasan Al-Quran tentang kurikulum yang disampaikan oleh Bapak Zulfahmi. Tadi sudah kita dengarkan ya pemaparan dari Pak Zulfahmi. Ya, yang pertama sekali adalah mengenai pengertian dari kurikulum. Nah, istilah kurikulum ini diambil dari bahasa Yunani ya, yaitu kata kurir dan kuren ya. Ya, Bu. Di sini diartikan kurir adalah pelari dan kuren itu artinya tempat berpacu. Nah, di sini kata kurikulum ini yang kita gunakan sekarang khususnya di lembaga pendidikan. Nah, di dalam makalah ini tidak langsung menguraikan istilah kurikulum ya dalam tafsir Tarbawi karena itu dimasukkan dalam pembahasan tersendiri ya. Nah, maunya di awal tadi itu dijelaskan dulu istilah kurikulum dalam konsep Islam itu seperti apa ya. Jadi supaya nanti pembahasannya biar lebih fokus. Jadi di awal dulu pengertian dari istilah kurikulum menurut Islam seperti apa ya. Kemudian kurikulum yang sekarang ini kita gunakan kita mengadopsi dari bahasa mana. Nah, kemudian istilah kurikulum dalam Islam saya lihat di dalam makalah itu lebih ke hikmah ya. Ke hikmah yaitu pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa yang ada ya, misalnya sejarah Luqman tadi ya. Luqman yang mengajari anak-anaknya ya tentang ketauhidan. Nah, arti kurikulum itu banyak makna ya. Kurikulum itu bisa dia kalau untuk sekarang dikatakan sejumlah mata pelajaran atau materi pelajaran yang diajarkan kepada siswa. Kemudian kurikulum juga bisa sebagai pengalaman belajar. Ya, pengalaman belajar bagi siswa. Kemudian kurikulum juga bisa sebagai perencanaan program pembelajaran. Nah, secara umum kita memahami kurikulum itu adalah sejumlah materi pelajaran yang harus dijalani oleh siswa selama masa pendidikannya. Nah, di sini kurikulum ya belum ada dikaitkan ya
hubungan dari kurikulum ini dengan komponen pendidikan yang ada. Apa aja komponen pendidikan? Ya, misalnya tujuan pendidikan. Apa hubungan dari kurikulum yang dibuat itu dengan tujuan pendidikan? Apa yang mau kita capai? Kemudian yang kedua, pendidik. Nah, di mana letak hubungan kurikulum dengan pendidik? Apa yang akan dilakukan pendidik terhadap kurikulum tersebut? Kemudian yang ketiga, siswa. Nah, apa yang bisa dilakukan siswa terhadap kurikulum yang ada? Kemudian metode. Nah, apa hubungan kurikulum itu dengan metode yang harus digunakan guru? Metode apa yang cocok, ya, yang disesuaikan dengan kurikulum? Kemudian media, ya, sarana prasarana belajar. Apa yang bisa digunakan oleh guru dalam menggunakan sarana dan fasilitas yang ada, yang disesuaikan dengan kurikulum. Kemudian lingkungan yang mendukung. Lingkungan seperti apa yang bisa menerapkan kurikulum tersebut. Kemudian baru terakhir evaluasi. Bagaimana penilaian kita terhadap kurikulum yang sudah diterapkan selama ini, apakah sudah berhasil, apakah bisa berpengaruh pada prestasi belajar siswa, ya, atau masih ada kendala yang lain yang perlu diperbaharui. Nah, di dalam makalah ini belum ada dijelaskan bagaimana kaitan kurikulum dengan komponen-komponen pendidikan yang ada. Ya, contohnya lah, kemarin kan kita ada membahas masalah siswa. Nah, di sini saya jelaskan bagaimana kaitan kurikulum dengan siswa. Bu Nun, suaranya Bu Nun nggak kedengaran, Bu Nun. Ya, nggak dengar ya, Pak. Nah, lanjut Bu Nun. Besarkan Halo? volumenya. Ya, di sini kurikulum ya harus ada dihubungkan dengan komponen-komponen pendidikan. Ya, lanjut Bu Nun. Ya, salah satunya yang paling penting itu adalah kaitannya dengan siswa. Nah, kemudian dari kurikulum yang ada, ya, dari pelajaran atau jumlah materi yang diajarkan kepada siswa, bagaimana kita kaitkan dengan konsep Islam. Nah, materi yang ada yang diajarkan oleh pendidik kepada peserta didik, misalnya pada masa Nabi Musa, pada masa Nabi Ibrahim. Nah, materi itu dikaitkan lagi dengan keadaan yang sekarang, materi mana yang cocok, yang sesuai. Nah, karena di dalam makalah ini tadi, itu kan dipaparkan, coba Pak Fahmi, halo Pak Fahmi. Iya Bu, iya. Dari isi makalahnya. Halo? Iya Bu, iya. Gimana Bu? Halo? Iya Bu. Halo? Ya, di halaman 13 Pak, bisa dibuka lagi Pak makalahnya. Oh, oke, 13 Bu. Ya Bu Nun. Ya Bu, 13 Bu. Ya Bu Nun. Halaman berapa Bu Nun? Bentar ya Bu. Halaman 13. Ya Bu. Yang mana Bu Nun? Nah, ini 13 Bu Nun. Ya, halo? Yang mana Bu Nun? Nah, ini 13. Halo? Nampak Ya, di Bu. layar Bu Nun? Yang mana? Halo? Iya Bu. Halo. Iya, ya Bu Nun. Halo. Ini halaman 13 Bu Nun, sudah ada di layar, di monitor sudah ada Bu Nun. Silakan Bu Nun. Bu Nun. Silakan. Halo Bu Yang Nun. terputus itu Kak. Hah? Ya Kak, Kayaknya sinyalnya nggak bagus. Sinyalnya nggak bagus kayaknya tuh. sinyal Bu Nun. Iya.
Headsetnya mungkin Bu Nun, headsetnya. Udah. Ya, Bu Udah. Nurul. Lanjut Pak Bu Nun, Fahmi, silakan. dibuka lagi halaman 13. Iya, Bu, udah, Bu. Di halaman 13, Pak Fahmi. Udah di layar tuh, Bono. Ini halaman 13-nya Bu Nun ini. Yang mana? Di bawah, paling bawah. Nah, di situ kan ada dijelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran, ya di mana di sini ada masalah ilmu umum. Nah, di sini Pak Fahmi lebih cenderung ilmu-ilmu umum yang dimasukkan, ya sementara belum ada tergambar ilmu agama, ya khususnya pendidikan Islam diberikan kepada siswa. Karena kita kan konsepnya tentang pendidikan Islam, gitu ya. Itu sebagai penambahan. Sudah Bu Nun, cukup? Ya, oke, itu aja. Ya, penambahan dari saya. Ya, terima kasih pada moderator, dikembalikan. Baik, terima kasih Bu Nun. Sebagai pemakalah pembanding hari ini, kita kembalikan ke pemakalah utama, Pak Julfahmi Hasibuan. Ada tanggapan mengenai makalah bandingan dari Bu Nun Jairina? Silakan, saya kembalikan ke Pak Julfahmi Hasibuan. Ya, terima kasih kepada Bunda Nun Zairina yang telah memberikan bandingan makalah saya yang berjudul wawasan Al-Quran tentang kurikulum. Ya, memang inilah sangat kekurangan Bunda, ya kan. Cuman memang saya mengikuti dengan silabus yang ada. Yang pertama itu kan yang dibahas topik ini terlebih dahulu mendiskusikan indikator atau karakter mengenai kurikulum. Ya, tadi udah ada tambahan dari Bunda. Kemudian yang kedua itu sesuai dengan di silabus menelusuri ayat-ayat yang memuat tentang kurikulum dimaksud. Nah, itu dia. Kemudian yang ketiga membahas ayat-ayat yang mengungkap tentang kurikulum dimaksud. Dan yang keempat menarik kesimpulannya. Jadi alhamdulillah ya cukup luar biasa Bunda Nun Zairina panjang lebar memberikan masukan tentang untuk kesempurnaan makalah saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bunda Nun Zairina. Baik. Gimana Kak Nun? Sudah? Ya. Sudah bisa diterima ya tanggapan dari Pak Julfahmi. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama untuk 2 orang penanya. Saya persilakan. Pak moderator sebentar dulu ya. Saya komentar, saya dulu pembanding utama ya. Silakan Prof. Baik, jadi diskusi kita pada hari ini topik wawancara Al-Quran tentang kurikulum. Jadi Al-Quran tentang kurikulum. Pematerinya moderator. Pemateri siapa tadi Pak? Eka Yusnaldi, Prof. Julfahmi Hasibuan. Pemakalah, Prof. Pemakalah. Julfahmi Hasibuan, Pak Prof. Julfahmi, moderator. Moderator. Eka Yusnaldi, Pak Prof. Eka Yusnaldi. Iya, Pak Prof. Baik, pembanding utama saya ini ya, dulu ya. Yang pertama, definisi kurikulum itu secara sederhana adalah isi pendidikan. Jadi mencakup ilmu pengetahuan, knowledge, kognitif. Yang kedua, keterampilan. Yang ketiga, akhlak. Nah, jadi 3 hand. Head, otak, kepala. Nah, di sini ilmu kognitif. Yang kedua, hand, tangan, mengerjakan. Nah, di sini keterampilan. Dan yang ketiga adalah hati. Nah, di sini akhlak. Jadi ada tri apa? 3 macam isi daripada kurikulum ya. Nah, tadi sudah disebutkan memang definisi kurikulum dengan yang panjang-panjang ya.
Karena kurikulum sekarang sudah sudah dinamis. Jadi setiap ada hal-hal yang baru masuk. Karena sesuai dengan orientasi pendidikan Islam adalah pendidikan itu berorientasi pada nah itu pada kebuan, jadi bertambah. Nah, kemudian yang ketiga Quran surah Luqman. Nah, jadi begini. Jadi Al-Quran ini sebagai sumber bisa digunakan beberapa kali. Dulu surah Luqman ini sudah kita gunakan ketika membahas pendidik. Nah, jadi situ ada Luqman. Kemudian ketika membahas tadi dulu kita pakai lagi. Di sini ada putra Luqman, namanya Saran. Ya. Nah, sekarang kita bahas kurikulum, kita pakai lagi. Jadi di situ ada tauhid, la tusyrik billah. Nah, jadi kita sesuai dengan tujuan dengan kurikulum pendidikan modern sekarang ya. Ada Al-Quran akidah akhlak. Nah, pelajarannya. Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Yang kedua ada ibadah. Aqimis shalah. Jadi tujuan pendidikan nasional kita adalah meningkatkan ketakwaan. Yang ketiga adalah akhlak. Nah, di tujuan pendidikan nasional kita adalah meningkatkan akhlakul karimah. Jadi sudah sesuai. Secara disadari atau tidak, tujuan pendidikan nasional adalah sudah sesuai atau kita katakan sumbernya dari penjabaran dari Al-Quran. Baik, saudara yang ketiga ini pembimbing utama Nur Zairina, Anda sudah mengingatkan kembali ya. Jadi kurikulum ini harus berkoneksi dengan komponen pendidikan lainnya. Artinya kurikulum ini disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan tadi. Nah, tujuan pendidikan yaitu untuk meningkatkan keimanan, ya. Yang kedua untuk meningkatkan ketakwaan, yang ketiga untuk meningkatkan akhlak. Itu harus berisi. Kemudian yang kedua, jadi ini pemandang utama sudah mengingatkan. Jadi harus disebutkan secara eksplisit bahwa kurikulum disusun untuk mencapai tujuan pendidikan sebagaimana yang telah kita bahas pada makalah tujuan pendidikan. Dan juga berhubungan dengan pendidik peserta didik. Ya. Nah, jadi itu harus diingat. Jadi ayat itu bisa digunakan beberapa kali. Sama seperti hadis. Hadis innamal a'malu binniyat misalnya bisa kita gunakan ketika menjelaskan sholat, kita ketika menjelaskan zakat, ketika menjelaskan haji. Jadi semua ibadah itu adalah harus ada niat. Nah, jadi harus kita pakai berkali-kali ya. Nah, saya kira itu dulu untuk kepada pembanding utama ya. Silakan lanjutkan, moderator. Pembanding bebas dengan. Baik, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama 2 orang penanya, kami persilakan. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Saya Pak Jamil Subari, Pak. Ya, Halo. kepada Pak Jamiat Subari kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang sama kita hormati yakni dosen pengampu kita Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti MA, dan yang sama kita hormati Bapak pemakalah, protokol atau moderator, dan kawan-kawan sekalian. Di sini saya ingin bertanya Pak pemakalah, bagaimana cara ya mengintegrasikan antara kurikulum nasional dengan sistem pendidikan Islam? Ya, menurut pemakalah itu seperti apa? Kemudian yang kedua,
pengembangan kurikulum itu ada namanya landasan filosofis, ada landasan teoritis, dan ada landasan yuridis. Nah, bagaimana ketiga landasan ini bisa dikaitkan dengan pendidikan Islam? Coba berikan contohnya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, Pak. Terima Coba kasih. ulangi, Bang. Assalamualaikum. Baik, yang pertama ya, bagaimana cara mengintegrasikan antara kurikulum nasional dengan sistem pendidikan Islam? Yang kedua, pengembangan kurikulum itu ada landasan filosofis, kemudian landasan teoritis, dan landasan yuridis. Jadi bagaimana ketiga landasan ini bisa dikaitkan dengan pendidikan Islam? Coba berikan contohnya gitu. Baik, terima kasih, itu aja. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Jamiat Subari. Kita langsung kita jawab. Pemakalah. Halo Pemakalah. Gimana? tampung aja dulu, Kita Bang. langsung jawab atau ditampung dulu Tampung aja, pertanyaannya? tampung. Oke, baik. Kita lanjut berikutnya. Siapa yang ingin bertanya? Dipersilakan. Berikutnya siapa yang ingin bertanya? Silakan. Ada lagi berikutnya yang ingin bertanya? Pak Bahtiar, Pak Abbas, Bu Fauzia, atau Pak Muhammad Solihin Pranoto ingin bertanya, silakan. Ya, boleh. Kayaknya nggak ada ini Pak Julfahmi. Bisa langsung dijawab ini kayaknya. Itu Pak. Ada yang mau Muhammad bertanya Solihin. lagi? Pak Muhammad Solihin. Ya, Pak. Ya, Pak Solihin, Pak Solihin. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak Solihin. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Mika, selaku moderator. Yang sama kita hormati Pak Prof. Abdul Mukti sebagai dosen pengampu tafsir Tarbawi, dan saya hormati juga teman-teman semuanya. Sedikit ingin mohon penjelasan kepada pemakalah tentang ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam. Nah, jadi mohon dijelaskan tentang keseluruhan ini dan khususnya tentang adanya keseimbangan antara kandungan kurikulum dan pengalaman serta kegiatan pengajaran. Jadi mohon untuk penjelasan dari definisi kurikulum pendidikan menurut Al-Syaibani. Ya, demikian Pak moderator, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Eka. Baik, terima kasih Pak Muhammad Solihin atas pertanyaannya. Saya kembalikan ke pemakalah untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu dari Pak Jumiat Subari tentang kurikulum pendidikan Islam. Pertanyaan yang pertama, yang kedua tentang landasan filosofi, yuridis, dan beserta contohnya. Saya persilakan kepada Pak pemakalah. Pak Julfahmi, silakan dijawab. Terima kasih kepada Bangda Ustaz Jamiat Subari yang telah memberikan pertanyaan kepada saya. Yang pertama, bagaimana cara mengintegrasikan kurikulum nasional dengan pendidikan Islam? Atau kita lihat dengan sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Jadi tujuan pendidikan itu adalah untuk mencapai manusia yang bertakwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita lihat di Indonesia memang kurikulum dari zaman ke zaman itu banyak perubahan. Ya, kurikulum 2013, kurikulum KTSP,
kurikulum berbasis kompetensi. Semua ini kalau kita kaitkan dengan pendidikan Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka Al-Quran dan hadis tetap tidak berubah walaupun mengikuti zaman. Mulai dari zaman 14 abad yang lalu, mulai diturunkan Al-Quran sampai sekarang, dengan konsep tujuan atau kurikulum yang menghantarkan peserta didik, baik itu di satuan pendidikan manapun, untuk menjadi manusia yang bertakwa sesuai dengan konsep Al-Quran. Surat Luqman ayat 13. Wa idza qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Kalimat la tusyrik billah ini sesuai dengan tujuan atau kurikulum yang ditetapkan oleh pendidikan kita, pendidikan nasional, ya, menjadikan manusia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalau kita lihat Al-Quran ini tetap berhubungan, tetap tidak akan pernah berubah dari masa ke masa sampai nanti akhir kiamat, seperti itu. Kemudian tentang pengembangan landasan filosofis, teoris, dan yuridis, kalau kita kaitkan dengan pendidikan Islam, seperti yang di makalah dan disampaikan juga oleh Pak Prof tadi, itu ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Kalau kita lihat dari pendidikan Islamnya itu ada tauhid, kemudian ada ibadah untuk meningkatkan ketakwaan, kemudian yang terakhir adalah meningkatkan akhlak atau attitude, ya, bagaimana sekarang itu akhlak, perkembangan akhlak kita ini sangat jauh dari yang kita harapkan, apalagi peserta didik zaman sekarang, zaman now ini, kalau dikaitkan dengan zaman-zaman Ibu Nun Zainah, sangat jauh berbanding. Makanya konsep Al-Quran dan hadis ini tetap sesuai dengan kondisi kurikulum atau kondisi kita peraturan yang berubah-ubah semasa zaman ke zaman. Mungkin ini saja saya serahkan, saya kembalikan kepada moderator Bang Eka Yusnaldi. Halo. Baik, gimana Pak Jamia Sebari? Kira-kira ada tanggapan atau komentarnya mengenai penjelasan dari Pak Julfahmi Hasibuan mengenai kurikulum, integrasi kurikulum dan landasan filosofi, teoritis dan yuridisnya beserta contohnya tadi yang sudah dijelaskan Pak Julfahmi Hasibuan. Gimana, ada tanggapan atau komentar Pak Jamia Sebari? Silakan. Ya baik, terima kasih kepada Bapak moderator dan tentunya terima kasih kepada Pak Julfahmi sebagai pemakalah yang sudah menjelaskan ya bagaimana cara mengintegrasikan keterkaitan antara kurikulum nasional dengan pendidikan Islam, sudah dijelaskan ya, mudah-mudahan insya Allah dapat kita pahami bersama. Terima kasih Bapak, kami kembalikan kepada moderator. Baik, Pak moderator, saya ini dulu ya sedikit ya, saya juga komentar sedikit ya. Kita lanjut. Berikutnya sudah terjawab. Tunggu, baik, Prof. Silakan. Ya, Pak Prof. Saya simpulkan dulu ya. Ya, Pak Prof. Oke. Jadi pembanding bebas Pak Zamiat tadi ya, Zamiat Subaria. Nah, ini bagus. Jadi integrasi kurikulum nasional. Prof, silakan. Ya, ini. Udah Bang Eka. Integrasi kurikulum nasional dengan sosial pendidikan. Sistem pendidikan Islam. Jadi sebagaimana kita ketahui, silakan Pak Prof. Iya Pak. Sedang saya bicara ini. Halo. Iya Pak Prof, silakan Pak Prof. Ya lanjut Pak Prof. Jadi kalau kita lihat dari segi sejarah sosial ya, masyarakat Indonesia 90% Muslim. Ya. Jadi 90% itu Muslim masyarakat Islam, masyarakat Indonesia. Ya.
Bahkan tokoh-tokoh founding fathers kita adalah tokoh-tokoh Muslim. Ya. Ada Haji Agus Salim, Ki Bagus Hadikusumo, ada Kiai Haji Mashkur, ada itu semuanya tokoh-tokoh Muslim yang ikut merumuskan ya, landasan negara kita. Jadi kalau kita perhatikan langsung itu sudah sesuai. Kemudian landasan yuridis yang paling tinggi adalah Pancasila. Nah, di situ ada sila ketuhanan. Ya. Jadi harus diajarkan ini pendidikan Islam, ajaran-ajaran Islam. Yang kedua, Undang-Undang Dasar. Jadi yang pertama tadi, yang kedua Undang-Undang Dasar pasal 29. Nah, itu ya masalah apa? Kewajiban penduduk rakyat Indonesia berhak mendapatkan pendidikan agama. Ya. Nah, itu. Jadi kalau Pancasila itu namanya landasan ideal. Landasan ideal ya. Landasan ideal, cita-cita bernegara yang mau dicapai dibentuk, yaitu orang yang berketuhanan yang besar, bukan PKI, bukan komunis, ya kan? Tapi komunis kan sejak sebelum merdeka sudah ada masyarakat Indonesia, ya kan? Tapi mereka dilarang karena sudah mengkhianati, berkhianat. Sekarang hidup lagi kan? Kalau dulu Anda mau jadi pegawai negeri, harus sertakan surat G30S PKI. Sekarang nggak perlu lagi. Nah, landasan ideal, tujuan yang mau dicapai. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Dasar. Itu landasan ideal, kemudian landasan landasan ideal, landasan ya yuridis menurut undang-undang ya. Landasan. Kemudian ada lagi landasan operasional. Dulu MPR. Tahap MPR sekarang nggak ada lagi ya. Sekarang pun tahu pun nggak lagi kita apa yang mau dibuat negara itu. Kalau dulu masa Pak Harto jelas. Setelah pertama ini pelita pertama, kedua jelas. Sampai pelita sekarang nggak tahu kita. Dari mana dimulai, apa yang mau dicapai. Jadi itu sudah jelas ya, dan contoh-contohnya itu ya. Jadi saudara untuk menyusun daripada kurikulum ya mesti pakai untuk apa, kemana anak didik diarahkan. Nah ini harus pakai filsafat, ya kan? Kemudian untuk kemana? Kemudian harus pakai juga antropologi, ya. Jadi banyak ilmu di sini harus integrasi dalam penyusunan daripada kurikulum ini. Dulu kita sudah berapa kali kurikulum ya, ada KTSP. KTSP itu dulu bukan kalau tidak tahu pensiun saja, kan itu kepanjangannya ya. KTSP bukan itu kepanjangannya. Ada lagi beberapa kurikulum dan lain-lain ya. Kemudian saudara, saya kira sudah jelas itu sangat sinkron dengan kurikulum pendidikan Islam, karena di situ kita lihat ada di samping membentuk insan yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, juga mandiri. Ya, juga supaya mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Juga kritis, manusia yang kritis, bukan manusia yang taklid. Ya. Kemudian untuk membentuk manusia yang kritis ini bisa dari metodologi. Bisa dari metode diskusi. Dari metode diskusi di situ bisa membentuk manusia demokratis, mendengar pendapat orang, ya kan? Mendengar pendapat orang, kemudian bebas berbicara, ya. Nah itu.
Kemudian bisa juga bisa mempertajam daya kritis siswa dengan metode diskusi karena dididik berpikir kritis. Kemudian ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam, saudara, yang pertama balance, seimbang antara kepentingan individu dan sosial. Ya, sama-sama mementingkan kepentingan individu dan juga kepentingan sosial. Yang kedua, kepentingan duniawi dan ukhrawi. Jadi kita ini dalam Islam ini, sejarah kita belum selesai. Sejarah kita sampai ke akhirat. Ya. Jadi duniawi, ukhrawi, individu dan sosial. Mungkin ada lagi pokoknya keseimbangan. Ya, kepentingan duniawi dan ukhrawi. Baik, cukup. Saya kira kalau ada lagi silahkan saja. Baik, untuk pertanyaan pertama tadi dari Pak Jumaat Subari sudah ditambahkan oleh dosen pengampu kita. Maka kita masuk ke pertanyaan yang kedua dari Pak Muhammad Solihin Pranoto tentang ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam keseluruhan khusus kandungan kurikulumnya dan menurut As-Saibani. Jawabnya kepada Pak Julfahmi, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Pak Faiz Naldi. Terima kasih juga kepada dosen pengampu kita, Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti M.A. yang telah memberikan pencerahan kepada kita. Tadi pertanyaan Pak Muhammad Solim Pranoto sudah juga dijelaskan oleh Pak Prof tadi singkat tentang ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam itu ada balance, ya, seimbang antara individu, kemudian sosial, kemudian juga mengimbangkan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi. Akan tetapi tadi Pak Solin bertanya khususnya tentang menurut Asy-Syaibani gitu Pak ya, Pak Muhammad Solihin. Memang di makalah sudah saya jelaskan itu ada 5, mementingkan tujuan agama dan akhlak dalam berbagai hal, seperti tujuan dan kandungan kaidah, alat dan tekniknya. Maksudnya di sini adalah tujuan kita beragama adalah tiada lain tiada bukan itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiada lain tiada bukan menciptakan jin dan manusia itu kata Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memperluas perhatian dan kandungan hingga mencakup perhatian, pengembangan serta bimbingan terhadap segala aspek pribadi pelajar dari segi intelektual, psikologi, sosial dan spiritual. Jadi di sini maksudnya adalah bagaimana perhatian kita terhadap peserta didik ini, terutama pertama dari segi intelektual, kemudian juga psikologinya, kemudian juga sosial, dan yang paling utama adalah spiritualnya. Buat apa intelektual? Kita lihat di Indonesia ini kaum intelektual banyak yang bergelar sarjana, master, doktor. Kita lihat bahkan yang kena kasus korupsi pun orang-orang yang berintelektual, kan begitu. Karena mungkin spiritualnya lemah, spiritualnya tidak tinggi. Kemudian psikologi juga, termasuk juga sosial, antara hubungan hablum minallah kemudian juga hablum minannasnya. Kemudian yang ketiga, adanya keseimbangan antara kandungan kurikulum dan pengalaman serta kegiatan pengajaran. Sama yang disampaikan tadi dosen pengampu kita Bapak Prof. Dr. Abdul Mukti M.A. ada keseimbangan. Ini balance ya, selalu ada keseimbangan. Jadi kita mengejar dunia, mengejar akhirat juga. Jadi kalau fokus mengejar akhirat saja, bagaimana kita mau mengejar akhirat kalau dunianya kita tinggalkan. Kemudian menekankan konsep menyeluruh dan keseimbangan pada kandungan yang tidak hanya terbatas pada ilmu-ilmu teoritis, baik yang bersifat akli maupun nakli, tetapi juga meliputi seni halus, aktivitas pendidikan, jasmani, latihan militer, teknik, pertukangan, bahasa asing, dan lain-lain.
Maksudnya di sini adalah selain daripada ilmu agama, ilmu ketauhidan, menurut Syekh Bani ini ilmu-ilmu yang lainnya itu juga penting, Pak. Jadi ilmu pendidikan jasmani, maka kita lihat di sekolah-sekolah umum, di pesantren pun juga pendidikan jasmani ini juga penting. Olahraga. Nah, kalau di pendidikan di sekolah umum itu bagian dari ekstrakurikuler dan ada juga pelajaran termasuk pelajaran mata pelajaran gitu. Kemudian termasuk di sini latihan militer ya. Tapi kalau latihan militer ini ya di akademi militer ya untuk setelah tamat SMA. Tapi menurut Syekh Bani tadi yang Bapak tanyakan ya itu penting juga dipelajari karena zaman Rasulullah kita lihat peperangan demi peperangan dilalui. Makanya menurut Syekh Bani bahwasanya setelah pendidikan jasmani, pendidikan militer ini pun penting. Makanya ada sekarang dibuat pemerintah itu bela negara ya, komunitas bela negara itu. Setelah itu teknik. Nah, teknik ini juga penting termasuk di salah satunya itu juga ya seni ya. Seni bagaimana seni kaligrafi menurut Syekh Bani, itulah dia. Termasuk bahasa asing. Nah, kita lihat di Indonesia itu rata-rata pendidikan sudah mewajibkan itu bahasa Inggris, Arabic language dan English language ya. Itulah bahasa internasional. Kemudian yang terakhir, keterkaitan antara kurikulum pendidikan Islam dengan minat, kemampuan, keperluan, dan perbedaan individual antar siswa. Jadi di sini menurut Syekh Bani juga ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam itu pendidik harus mengetahui bagaimana minat siswa, minat tilmidnya, tolibnya, kemudian kemampuannya juga. Jadi ada kemampuan seorang peserta didik itu di satu bidang, tapi di bidang lain dia memiliki kekurangan di bidang itu. Kemudian perbedaan individual antar siswa pasti ada, mungkin dia orang yang goni, orang kaya, atau dia orang miskin, atau mungkin dari latar belakang yang berbeda. Seperti itu Pak Muhammad Salim Pranoto. Saya kembalikan kepada Pak Eka Kusnaldi. Terima kasih. Baik, sudah cukup panjang ya penjelasan dari pemakalah Pak Julfahmi. Tapi kita harapkan juga tanggapan atau mana tahu ada yang kurang jelas. Saya tanyakan kembali ke Pak Muhammad Solihin Pranoto. Bagaimana atas jawaban pemakalah sudah bisa diterima atau masih ada yang perlu ditanggapi atau dikomentari? Silakan. Ya, terima kasih Pak Eka. Sudah pas. Terima kasih. Ya, sudah. Baik, karena sudah jelas untuk sesi 1, 2 penanya sudah selesai. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Siapa yang ingin bertanya lagi? Silakan. Untuk sesi kedua, saya buka 2 orang penanya. Silakan siapa yang ingin bertanya. Masih ada waktu kita, sekitar 20 menit lagi. Izin Silakan. Pak moderator, 2 jam bagaimana lagi. kita Prof saja? Iya, Prof saja. Gimana? Atau kita kembalikan kepada dosen pengampu? Saya dulu Pak Eka. Ada penjelasan lebih lanjut. Silakan Prof. Baik, kalau nggak ada lagi ya, saya mau bicara isi kurikulum ya. Jadi tadi sudah banyak kita bahas mengenai aspek kurikulum, ya kan? Ciri-cirinya bagaimana, juga dari menurut Profesor Umar Tony Syaibani kan. Kemudian landasan yuridis, filosofis, kemudian kurikulum pendidikan nasional. Ya. Ada hubungan antara kurikulum dengan faktor-faktor pendidikan lainnya, ya. Jadi kurikulum ini disusun harus bisa untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Nah itu. Jadi tujuan pendidikan itu dinamis berkembang. Sejak masa Rasul di Madinah terbatas, di Mekah terbatas pada aspek akidah, syariah dan akhlak. Pada akidah dan akhlak. Kemudian ke Madinah berkembang lagi. Nah itu harus kita lihat.
Kemudian pada masa khalifah juga, kalau khalifah juga berkembang sampai sekarang. Ya, itu artinya dinamis, itu harus kita lihat. Ya, nah untuk itu kita ini Pak Eka Yusnaldi harus menyusun, Pak Zulfahmi harus menyusun isi kurikulum menurut Al-Quran. Ya, pada bidang ilmu agama, religious science. Ya, religious science apa saja itu sudah ada dalam Al-Quran ya. Di dalam Al-Quran ada walladzi ba'asa fil ummiyina yu'allimuhumul kitaba, mengajarkan Al-Quran. Kitab itu kan wal hikmah. Hikmah itu apa? Mengajarkan hikmah. Apa itu? Hikmah itu ada ilmu, ada hikmah. Nah, kan? Itu kalau dilihat di dalam kitab Al-Uyun wan Nukut. Itu artinya ilmu yang membahas sejak yang pembahasannya lebih mendalam daripada ilmu. Jadi nanti kalau orangnya itu disebut orang yang memiliki hikmah, disebut man ta'allama uluman wa tabakharahu. Orang yang mempelajari suatu ilmu secara mendalam. Nah, itu namanya hikmah. Makanya ketika ketika Baitul Hikmah didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun, itu namanya Baitul Hikmah. Kenapa enggak Baitul Ilmi? Nah, itu kan. Karena yang dikerjakan di situ adalah menerjemahkan budaya Yunani, peradaban Yunani ke dalam bahasa Suryani dalam berbagai cabang ilmu peradaban. Ada filsafat, ada kedokteran, ada astronomi, ada musik, arsitektur, biologi, matematik, ya, lengkap semuanya. Makanya bukan Baitul Ilmi. Kalau Baitul Ilmi baru nanti belakangan. Nah, itu sekolah lembaga pendidikan. Ya, Baitul. Jadi itu makanya dinamakan oleh Al-Ma'mun itu Baitul Hikmah. Ya, dari situlah ya sumber kemajuan peradaban. Oke. Nah, kemudian saudara dari Iqra itu ada pengetahuan, keterampilan membaca. Ya, makanya di Barat saudara ada 3 R. Ada reading. Itu untuk sekolah dasar itu ada pengetahuan reading, membaca, ABCD. Ya. Kemudian yang kedua writing, menulis. Nah, ini sudah ada dalam Al-Quran. Menulis. Iza tadayantum bidainin faktub. Apabila kamu bertransaksi dagang, jual beli tanpa tunai, faktub, maka tulislah. Kemudian jadi tata buku kan, sebuah ilmu kan, ilmu tata buku di dalam sekolah ekonomi itu. Tapi ada lagi ayat lain yang sejalan dengan itu. Fal yumlil. Diktekan. Harus ada seorang sekretaris yang menulis. Tidak seperti kita dulu kalau menghitung-hitung itu pakai hitung-hitung pakai apa ya? Pakai alat peraga ya. Jadi sudah ada menulis. Dan kemudian di zaman modern menjadi satu ilmu yang kerjanya tata buku. Mengajarkan bagaimana cara pembukuan. Dan itu sangat diperlukan oleh lembaga keuangan atau bank. Nah, kemudian sudah dijalankan oleh Nabi di Mekah, di Madinah itu penduduk umat Islam sudah banyak berprofesi pada bidang dagang. Ila fi Quraisyin ila fi mihlata syita'i was-saif. Orang-orang Madinah itu, orang-orang Mekah itu pada musim tertentu itu pergi berniaga sampai ke negeri Syam, ke utara.
Bahkan Nabi pernah sekali, hanya sekali itu Nabi kan. Kalau berkali-kali Nabi dagang, nanti ini jadi peluang bagi orientalis untuk menuduh macam-macam. Sekali aja pun sudah dituduh Nabi di sana belajar ilmu sama orang-orang Yunani, orang Bizantium. Itulah kerja orientalis mencari-cari kelemahan apa aja. Yang kedua, saudara, kalau musim tertentu ke selatan sampai ke Yaman. Jadi kalau itu perlu menulis, perlu ada sekretaris katibun, perlu didiktikan kalau nggak bisa, kalau yang bersangkutan nggak bisa menulis, diktikan kepada sekretaris. Ya. Nah, kemudian ada lagi biologi, botani, ilmu tumbuh-tumbuhan. Ya. Wa'allama Adamal asma'a. Nah, ini kita pakai lagi ayat ini. Jadi ayat ini bisa dipakai beberapa kali. Bisa ketika pendidik, ketiga peserta didik, ketiga guru mengajarkan nama-nama. Nah, harus baca dalam tafsir. Yang maksudnya nama-nama itu apa? Asma. Ya, jadi Zulfahmi harus baca itu. Asma itu apa? Karena ada yang mengatakan itu nama-nama pohon, ya, mungkin termasuk huldi. Nah itu harus dilihat. Siapa ya. Syajarah. Jadi itu. Nah masuklah ilmu umum, ilmu tumbuh-tumbuhan, biologi nanti. Afala yanzuru ilal ibili kaifa khuliqat. Bagaimana Tuhan menciptakan unta. Kenapa dia istimewa? Ada temboloknya tempat menyimpan air. Kalau bepergian jauh, ya cukup untuk persediaan buat dirinya. Ya kan? Nah, unta itu. Jadi dari unta itu banyak pelajaran. Afala yanzuru ilal ibili kaifa khuliqat. Wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal ardi. Nah, itu ilmu apa saja di situ. Itu kan. Nah, jadi begini Pak Zulfahmi. Kita harus menunjukkan bahwa kurikulum dalam Al-Quran itu lengkap. Dan kita yakini lengkap. Cuman kita tinggal apa aja. Mendeskripsikan saja. Karena Al-Quran ini lengkap. Nanti dijelaskan oleh Nabi. Contohnya olahraga. Apa namanya? Wa a'iddu lahum mastata'tum ala biquwwah. Persiapkanlah untuk menghadapi mereka musuh. Ya. Apa? Biquwwah, kekuatan. Lalu dijelaskan oleh Nabi, wa'iddu lahum mastata'tum biquwwah. Ala biquwwah ar-rimayah 3 kali. Apa makna rimayah? Yaitu lempar panah. Kan ini masuk apa namanya? Udah masuk olahraga ini. Makanya nanti Umar berani nambah. Umar boleh nambah itu. Muru alimu auladakum bisimaha warimaya wal farasa. Jadi sejalan hadis tadi Nabi menimbulkan arimaya, kemudian Umar menambah ya sibahah berenang. Lalu apa lagi? Berkuda, menunggang kuda, belajar menunggang kuda. Kalau nanti berperang nggak bisa ada kuda, nggak bisa naik, nggak bisa pakai, diikat aja. Ribat, dipakai, ditampatkan aja. Yang ketiga yaitu sibaha wa arimaya wal melempar panah. Jadi 3 berenang, berkuda, melempar panah. Ditambah oleh Umar. Di situ dinamikanya harus kita cari. Nah, jadi sekarang kalau ada lembaga pendidikan nggak mengajar yang 3 ini, tentu ini
ada yang lele. Itu belum dikatakan lembaga pendidikan Islam. 100%. Mungkin baru 50 seperti YIN. YIN itu baru ada Fakultas Syariah, Fakultas Usul, Fakultas Tarbiyah. Sekarang di UIN baru ada Saintek. Apa itu Saintek? Sains Sains dan dan teknologi. Di situ nanti kalau dulu rimayah kata Umar, kata Nabi, sekarang itu membuat nuklir. Di situ dinamikanya. Jangan hanya ajari akhirat saja semata-mata. Dan guru-guru sudah puas dengan aja mampu membawa pelajaran itu. Itu aja diulang-ulang itu. Hah? Sampai sudah dihafal. Bangun-bangun tidur pun sudah bisa mengajar. Tak perlu lagi persiapan. Kapan maju-maju? Itu aja Anda ajarkan. Tapi ajarkanlah fisika, fisika alam. Bagaimana hujan terjadi. Jangan bilang kenapa hujan air mata langit, Pak. Mata langit. Langit itu lebar, maka air kok bisa banjir? Permukaan langit itu kan luas, lebar. Sehingga menggenangi di mana-mana. Itu jawabannya. Itu dialog kakek dengan cucu. Kek, bagaimana terjadi hujannya, Kek? Oh, itu namanya air mata langit itu. Bagaimana air mata langit? Ya, karena dulu langit kalah dalam berdialog dengan bumi. Gimana dialog langit bumi, Kakek? Oh, suatu hari bumi langit membangga-banggakan diri dengan bumi. Kata langit, aku lebih hebat dari kau. Punya matahari yang menerangi alam semesta. Punya bulan purnama yang indah. Dan punya bintang yang berkilau-kilauan. Lalu dijawab oleh bumi, memang kau hebat dari aku. Aku nggak punya apa-apa, yang aku punya hanya satu, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mendengar nama Nabi Muhammad, barulah sadar langit itu bahwa matahari tidak ada artinya itu dibandingkan dengan. Karena itu dia merasa khilaf, menangis dia. Langit itu menangis, membanggakan matahari dengan Nabi Muhammad. Nah itu ya. Kalau makhluk Allah yang lain itu cepat sadar, nggak seperti manusia. Ya? Nah, jadi menangislah, keluar air matanya. Karena langit itu besar, matanya besar, maka air matanya banyak sekali, banjir di mana-mana. Nah, kan? Jadi ini fisika. Ya, Pak. Fisika. Itu fisika ya, fisika air hujan, yang benar air hujan itu air hujan itu kan siklus dari air, kemudian diminum manusia jadi kencingnya nanti jadi menguap. Jadi kita bermandi dengan kencing kita masing-masing. Baik, itu masuk fisika, fisika, ilmu biologi, dulu ilmu hewan namanya. Waktu saya namanya ilmu hewan. Udah berapa banyak ilmu. Kemudian ada ilmu tumbuh-tumbuhan. Angin itu membantu penyerbukan bunga-bunga dengan kepala petik. Kalau enggak bisa berbuah. Ya, nggak bisa berbuah itu. Kalau nggak dibantu oleh burung, oleh angin, ya. Bisa juga dibantu oleh hewan. Tapi angin juga berperan. Nah, ini ilmu apa itu? Kan ilmu pertanian itu. Peran angin itu. Membantu penyerbukan sehingga berbuah. Kalau enggak, durian-durian itu nggak bisa berbuah. Jadi waduh banyak sekali ini. Ya, ilmu. Kita kembali ke ulama-ulama terdahulu. Tadi makanya Umar menambah 3. Imam Ghazali menambah lagi. Imam Ghazali menambah apa? Imam Ghazali lah orang yang pertama membuat klasifikasi ilmu. Catat itu. Bukan profesor-profesor sekarang. Imam Ghazali, Imam Syafi'i lah dulu. Beliau membagi ilmu kepada 4. Ilmu agama. Ada Quran, ada fikih, ada hadis. Kemudian yang kedua ilmu umum.
Beliau menyebutkan matematik secara tersirat. Mungkin matematik CS. Nah, itu kan. Yang ketiga bahasa. Nah, bahasa masuk dalam kurikulum pendidikan Islam. Bahasa ilmu pengetahuan maksudnya. Ya. Bahasa ilmu pengetahuan. Nah, kalau sekarang bahasa Inggris. Kalau dulu bahasa Arab. Sebelum bahasa Arab, bahasa Suryani. Nah, kalau sekarang ada nama Suryani, saya nggak tahu dari mana itu. Nah, tanya sama yang namanya Suryani. Yang keempat, mistisisme, kata Imam Ghazali. Orang yang tidak membersihkan jiwanya, wa yuzaki wa tadkiyatun nafs, lam yamfa ilmu. Tak bermanfaat ilmunya baginya. Ada ilmu nggak dimanfaatkan. Ibarat pohon tak berbuah, tebang saja itu, potong saja itu. Tapi jangan, bisa juga tempat berteduh. Nah, itu kan. Kalau nggak bisa dimakan buah, bisa dijadikan tempat berteduh, ya kan? Seperti yang di pokok-pokok jalan itu, di jalan-jalan, ya kan? Itu kan tempat berteduh. Nah, ya. Nah, jadi banyak sekali apa ini Abdul Fahmi, ya. Itu Ya, harus Pak Prof. dideskripsikan, ya. Ya, Pak Supaya Prof. kita lihat nanti rupanya apa kurikulum sekarang ini kalah dengan kurikulum Islam. Jadi Al-Quran kayak menyorot kurikulum yang sekarang lebih unggul, kurikulum lebih luas. Nah, ya. Nah, jadi nanti dilihat dalam Al-Quran, dilihat dalam karena apa yang dalam hadis, apa yang disebutkan hadis itu menjelaskan, menjabarkan Al-Quran. Kemudian ulama-ulama juga berani dia nambah-nambah karena itu. Orang-orang yang dekat dengan Nabi seperti Umar, kemudian orang-orang yang dekat dengan orang yang dijamin oleh Nabi, orang apa namanya itu ada garansi, ya kan, udul, sahabat itu kulluhum udul, ya kan. Nah itu harus kita lihat. Nah, jadi dinamika itu harus ada. Nah kemudian berikutnya saudara, sesudah Imam Al-Mawardi. Al-Mawardi ini salah seorang pengikut Imam Syafi'i. Beliau jelas-jelas membagi ilmu kepada dua. Yang pertama al-ulumun naqliyah. Nah, itu ilmu agama itu. Kalau di barat disebut religious science. Nah, ilmu agama itu. Itu yang disebut Imam Ghazali tadi. Nah, beliau namakan al-ulumun naqliyah. Sama dengan teologi, ada dalil naqli, dalil aqli kan. Nah, itu. Yang kedua, beliau menamakan dengan al-ulumul aqliyah. Itu yang diterjemahkan secular science, ilmu umum. Nah, jadi kan sudah jelas tadi dari Al-Syafi'i itu ada masuk bahasa kan? Nah, masuk. Tapi Al-Ghazali tambah tazkiyatun nafs, mistisisme. Nah, kemudian saudara, nah ini penting saya ulangi sekali lagi. Belajar ilmu-ilmu umum itu, filsafat, matematik, disuruh oleh Nabi secara tidak langsung. Dalilnya adalah hadis Zaid bin Sabit, sekretaris Nabi. Sudah, matematik. Cuman Imam Ghazali cuma menyebut hanya satu di situ. Ya. Tapi CS lagi. Kemudian yang ketiga, yang kedua ilmu akliyah. Jadi jadi dua. Al-Mawardi itu dua. Ilmu nakliyah, religious science, dan al-ulumul akliyah, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan umum saudara tidak ada hubungan dengan agama apapun. Bukan milik Kristen, bukan milik Islam. Karena itu diperoleh melalui akal pikiran. Nah, itu. Dan itu menjadi milik umat manusia. Misalnya ini lampu yang ada kita gunakan. Di bawah lampu yang dibuat oleh Thomas Alva Edison kita belajar kan? Tapi kan bukan milik dia. Sekarang sudah menjadi milik umat manusia. Begitu besar jasa Thomas Alva Edison. Tapi dia itu non-Muslim. Kira-kira kalau dia dimasukkan Allah dalam surga, kita rela kan? Itu kan? Tuhan nanya sama kita, bagaimana ini saya karena jasanya besar, saya memasukkan Edison dalam surga. Boleh ya Tuhan?
Tapi karena dia tidak iman, tidak punya kartu untuk masuk surga, ya. Nah, tetapi amal salihahnya sudah banyak. Dari segi amal salihah sudah bisa masuk. Kalau kita iman sudah ada, tapi dari amal salihah kurang. Nah, itu kan. Jadi makanya, jadi iman itu karcis untuk masuk surga, sedangkan amal saleh itu untuk cara masuk surga, apa namanya, cepat atau lambatnya itu masuk tergantung amalan. Nah, itu kan. Nah, jadi kalau tidak ada iman, banyak amal, batalat amaluhu. Walaupun bikin satu masjid. Itu ada masjid Cina itu. Ya kan? Cina bikin masjid orang Islam. Nah, tapi dia karena tidak beriman, tidak juga kan. Jadi, makanya Tuhan bilang, ya ayyuhalladzina amanu wa amilus. Nah, lahum jannat. Kan? Dua-dua itu. Jadi itu ya dari Al-Mawardiyah. Kemudian pindah kepada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun juga kelihatannya menggunakan istilah yang dipakai pendahulunya Al-Mawardiyah. Ya. Tapi Ibnu Khaldun itu banyak sekali itu kurikulum. Nanti baca di dalam Fahmi boleh baca Ibnu Khaldun. Itu semua disebut. Ya, itu dari Al-Quran semua. Nah, kemudian yang terakhir Muhammad Abduh dari Mesir. Ya, ini nampaknya Muhammad Abduh ini ada dua dia ada dua kutub. Dia mengambil keilmuan atau sains dari Al-Ghazali yang notabene-nya sampai ke atas. Yang kedua, kalau dari sisi metode, dia lebih berkiblat kepada Ibnu Khaldun. Ya. Karena Ibnu Khaldun lah yang banyak mengkritik ya penggunaan metode pendidikan dunia Islam di abad kemunduran sebagaimana dia lihat. Nah, itu ya. Jadi kurikulum. Jadi menurut dia kurikulum ilmu-ilmu umum itulah yang dapat mencerdaskan para pelajar. Ilmu umum itulah yang dapat mempertajam daya kritis para pelajar itu. Seperti ilmu matematik. Seperti kata Imam Ghazali, yang belajar matematik ya. Itu. Begitu juga makanya sekarang kita lihat mengapa umat Islam begitu. Kita meninggalkan belajar ilmu-ilmu. Lama sekali kita meninggalkan belajar ilmu sejak zaman Belanda. Ya. Belanda dulu kita dijelek-jelekkan ilmu umum oleh di masyarakat kita pada waktu itu. Ya. Tapi tidak bisa juga kita salahkan. Karena pada waktu itu kita melawan Belanda tidak hanya dengan senjata, dengan militer. Nggak sanggup kita, nggak imbang. Tetapi juga dengan agama. Dengan membuat citra Belanda itu jelek di mata masyarakat. Sehingga masyarakat tidak mau bergabung dengan Belanda. Termasuk tidak mau masuk sekolah yang diberikan oleh Belanda. Tapi ingat, sekarang musuh kita bukan lagi Belanda. Musuh kita kebodohan, kemiskinan. Makanya hidupkan kembali ilmu-ilmu itu yang ulama-ulama terdahulu itu sudah menganjurkan. Itu namanya kesalahan. Itu namanya karena pengalaman kita dalam hidupnya. Nah, itu. Jadi bukan dalam Islam, jadi Zulfami harus bisa menjelaskan dalam Islam tidak ada dikotomi. Dikotomi ilmu itu suatu kecelakaan. Ya. Itu terjadi dulu karena yang pertama terjadinya pertikaian antar aliran keagamaan. Di satu aliran Syiah di satu pihak melawan Sunni. Ya. Jadi berpengaruh kepada sistem pendidikan. Kemudian yang kedua, sejaknya bangsa-bangsa Barat masuk ke dunia Islam. Kita Belanda, ya kan? Arab, Inggris, Malaysia, Inggris yang paling luas nih Inggris nih, karena Inggris yang menguasai ilmu. Ya? Nah, jadi semua ulama-ulama di dunia Islam yang dijajah mengeluarkan fatwa.
belajar ilmu yang diajarkan oleh Belanda, oleh Inggris, ya dan lain-lain, itu jadi kafir. Nah, disitulah orang mulai menanaktirikan ilmu umum, bukan saya mengatakan mengharam. Makanya waktu itu sekolah agama itu sangat diminati oleh kalau daripada sekolah umum ya, seperti PGA, PGA, sekolah-sekolah agama lah pesantren, ketimbang SMA, SMP. Tapi sekarang sudah berbalik 360 derajat. Sekolah-sekolah umum yang diminati, fakultas kedokteran yang diminati, bukannya fakultas tarbiyah dan pendidikan. Tadi karena mencari tadi lebih mementingkan dunia akhirat daripada jadi hilang balansanya. Sekiranya sudah cukup karena waktu sudah habis, saya kembalikan kepada moderator. Sebelum saya kembali moderator, mari kita tutup dengan sama mengucapkan alhamdulillah. Amin wassalamualaikum. Alamin. Baik, terima kasih kepada Bapak dosen pengampuh yang telah memaparkan panjang lebar tentang wawasan tentang kurikulum dan wawasan Al-Quran. Di sini saya selaku moderator banyak kata-kata yang salah dan tidak pada tempatnya, saya mohon dimaafkan. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kosma. Pak Kosma, silakan. Terima kasih Pak kepada Kosma. Bapak Ibu dan terima kasih kepada Prof sebagai dosen pengampu kita. Maka kita sudah berkuliah kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kita, Bang? Makan siang.